Kalau di ilmu kuning ini sangat mudah. Kita tidak usah sebentar-bentar sadar, sebentar-bentar ini. Tetapi Allah Maha segala-galanya memberikan obat, memberikan semuanya kepada alam. Contohnya ini. Ini adalah pisang mas gading. Ini bisa untuk obat santet, untuk menghilangkan susuk, menghilangkan guna-guna dan lain sebagainya. Jadi Tuhan kita, Allah Maha segala-galanya, sebenarnya sudah memberikan penangkalnya. Salah satu pisang ini adalah kelebihannya untuk penangkal santet, untuk penangkal guna-guna, untuk penangkal sihir. Anda percaya silahkan, tidak percaya tidak masalah. Karena apa? Allah Tuhan kita menciptakan buah tanaman semua mempunyai khasiat, faidah secara sendiri-sendiri. Sebagaimana pisang raja sajen, kalau orang Jawa mengatakan itu bisa buat untuk menghilangkan sengkolo. Sengkolo itu moroboyo, sesuatu hal yang buruk, atau nirwokolo, hal-hal yang rusak, hal-hal yang runyam, hal-hal yang ruwet. Itu biasanya orang Jawa memasang dia dengan pisang raja, yang makna lain dari pisang raja agar derajat kita dinaikkan. Di samping kita memasang jenang sengkolo, tetapi kita juga memasang pisang raja yang gunanya juga untuk membuang sengkolo. Tidak usah malu bertani, tidak usah malu badanmu kotor, tanganmu kotor, asalkan rezeki kita bersih, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, menyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dari berita tentang channel ini. Oke, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, jagat kan katon lan jagat kang ora katon, jagat nyoto lan jagat sing ora nyoto alias jagat maya. Kita di sini tidak akan membahas tentang pisang, tetapi kita di sini akan membahas hiruk pikuk masalah Gus Samsudin Jadab dan pesulap merah. Karena di balik itu semua kita bisa mengambil hikmah apa yang terjadi di balik ilmu merah, cing, di balik ilmu putih, celing. Karena sesungguhnya ini adalah ilmu kuning. Jadi ilmu ini adalah ilmu kuning. Jadi kalau pesulap merah mempunyai ilmu merah dan banyak orang mengklaim dirinya mempunyai ilmu putih, saya mengklaim di sini adalah ilmu kuning. Cing. Oke, di sini kita akan membahas masalah Gus Samsudin dan VS pesulap merah yang hari-hari ini sedang viral. Nah, perlu digarisbawahi, yang perlu kita lihat dari viralnya mereka berdua ini, hikmah yang bisa kita ambil adalah, pertama, kalau kita sakit, jangan asumsi kita langsung kena santet, jangan pikiran kita langsung kena guna-guna, kena sihir, atau bahkan diganggu orang lain. Ingat, asumsi kita, pikiran kita kalau mengarah ke situ, otomatis kita akan menjadikan suatu pemikiran bahwa seolah-olah kita akan terkena guna-guna atau terkena santet. Jadi jangan Anda terburu-buru mengatakan bahwa Anda terkena santet, Anda terkena guna-guna. Tetapi lihat dulu sejarah dulu, pelajari dulu bagaimana awal muasal sebab Anda terkena penyakit itu, atau bagaimana Anda pertama kali di situ. Karena di balik ilmu kuning ini saya akan mengurai masalah penyakit. Jadi hari ini saya seolah-olah menjadi seorang yang mempunyai ilmu kuning. Ting! Yang pertama adalah sakit itu bisa dikarenakan lelahnya tubuh, kurangnya nutrisi, kurangnya vitamin, kurangnya istirahat, menjadikan tubuh lelah,
capek, yang hari berhari menjadikan suatu timbunan penyakit yang lambat hari, lambat minggu, lambat bulan akan meletus, menjadikan tubuh langsung drop, dan kita akan terbaring sakit butuh perawatan. Itu pertama, masalah penyakit. Yang kedua, kalau mereka mengatakan penyakit itu karena sihir, santet, kalau menurut saya itu juga ada penyakit karena kebiasaan buruk kita. Karena kalau orang Jawa mengatakan bisa dikategorikan buah dari perbuatan kita, balak bendu kita. Jadi kita dari muda ngawur lah dari segi perbuatan, kelakuan, dan semuanya lah, menyakiti orang dan lain. Lambat laun itu semua akan menggunung dan akan menjadi suatu penyakit, atau istilahnya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Segala-galanya, agar menjadikan kita lebih baik, agar menjadikan kita kembali ke jalan yang benar. Di usia-usia tertentu kita akan mengalami suatu penyakit yang dimana sebenarnya penyakit itu adalah hasil dari perbuatan kita. Kalau orang Jawa mengatakan menungso ngunduh wae pekerti, jadi dari hari-hari itu, dari bulan-bulan kemarin menumpuk menjadi satu, menjadikan kita sakit. Oke, yang ketiga adalah penyakit keturunan. Karena apa? Kita juga bisa mendapatkan penyakit turunan karena manusia itu tidak lepas dari gen-gen atasnya. Gen-gen atau aliran darah itu terus mengalir dari leluhur kita, yang mana apabila leluhur kita mempunyai penyakit sesuatu atau mempunyai gen sesuatu, bisa menurun kepada anak putunya atau keturunnya. Itu adalah versi ilmu kuning ini. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, saya kira tidak masalah, karena ilmu kita memang tidak sama. Kalau Anda mengklaim ilmu putih, saya mengklaim ilmu kuning. Kalau Anda pesulap merah mengklaim ilmu merah, kita juga mengklaim ilmu kuning, jadi tidak sama. Kalau menurut Anda tidak benar, itu terserah. Yang jelas ini uraian atau istilahnya bahasan dari ilmu kuning. Nah, hikmah yang perlu diambil dari gegernya pesulap merah dan Gus Samsudin, yang pertama adalah kalau kita sakit, kita harus cepat introspeksi diri, mubahalah sendiri. Bagaimana kita sakit atau apa yang salah dalam diri kita? Karena apa? Untuk penyembuhan segala macam penyakit itu kuncinya adalah pola pikir kita, otak kita. Kalau otak mengajak sembuh, kita akan sembuh. Kalau otak tidak merasakan sakit, tidak akan mengeluh dalam arti menikmati sakit, kita akan tidak merasakan sakit dan kita cepat sembuh. Karena sesudahnya penyakit itu cepat sembuh dari pola pikir kita, mengajak kita sehat, menganggap penyakit itu bukan apa-apa, menghilangkan dan penyakit. Jadi kalau di ilmu kuning ini sangat mudah. Kita tidak usah sebentar-bentar sampai, sebentar-bentar ini. Tetapi Allah Maha Segala-galanya memberikan obat, memberikan semuanya kepada alam. Contohnya ini. Ini adalah pisang mas gading. Ini bisa untuk obat santet, untuk menghilangkan susuk, menghilangkan guna-guna dan lain sebagainya. Jadi Tuhan kita, Allah Maha Segala-galanya, sebenarnya sudah memberikan penangkalnya, memberikan obatnya. Jadi semua alam, semua tanaman itu adalah obat, bagaimana kita paham, bagaimana kita cara mengetahuinya. Jadi salah satu pisang ini adalah kelebihannya untuk penangkal santet, untuk penangkal guna-guna, untuk penangkal sihir. Anda percaya silahkan, tidak percaya tidak masalah. Karena apa? Allah Tuhan kita menciptakan buah tanaman semua mempunyai khasiat, faidah secara sendiri-sendiri. Sebagaimana pisang raja sajen, kalau orang Jawa mengatakan itu bisa buat untuk menghilangkan sengkolo. Sengkolo itu moroboyo, sesuatu hal yang buruk, atau nirwokolo, hal-hal yang rusam, hal-hal yang runyam, hal-hal yang ruwet. Itu biasanya orang Jawa memasang dia dengan pisang raja, yang makna lain dari pisang raja agar derajat kita dinaikkan. Di samping kita memasang jenang sengkolo, tetapi kita juga memasang pisang raja yang gunanya juga untuk membuang sengkolo. Jadi kalau saya pertama, kalau Anda memang masih sedikit-sedikit santet, sedikit-sedikit kena guna-guna,
Coba manfaatkan pisang ini, makan pisang ini, bismillahirrahmanirrahim, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penyakit Anda, minta kesembuhan, berikhtiar makan pisang. Jangan lupa terus untuk mendukung channel ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini agar berkembangnya channel ini. Jangan percaya dengan praktek-praktek perdukunan yang Anda belum tahu seluk-beluk dari dukunnya itu, yang Anda tidak mengerti atau hanya sekedar jarine atau katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.